Yang Mulia Tengku Muhammad Nabil bin Mukhtar Lutfi bin Abdul Wahab bin Said Al-Hadrami. Tengku Muhammad Nabil atau masyhurnya Akhan. Pada suatu masa, Akhan ataupun Abun Muda pernah dilayangkan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan faraj oleh Yang Mulia Tengku Lutfi, adik Walid Nu, yang diketahui adalah pertanyaan yang sangatlah susah untuk dijawab oleh kita. Begitu Abun Muda membaca pertanyaan yang dituliskan, Tengku Lutfi Abun spontan menjawabnya dengan tanpa pikir panjang, dan jawabannya tepat dan benar tanpa khilaf. Di umur 20 tahun, umur yang saat ini, Abun Muda sudah bisa menguasai beberapa ilmu yang belum bisa dikuasai oleh anak-anak sebayanya atau di atasnya. Sungguh suatu ilham yang luar biasa. Subhanallah. Mari kita doakan Abun Muda menjadi pemegang tongkat estafet Allah Yarham Abun Selimum. Dan semoga dayah Ruhul Fatah menjadi dayah panutan umat muslim sedunia. Setelah sekian lama, Aceh pernah mencetak ulama pada usia muda menjadi Abuya Muda Wali. Kini telah lahir kembali Abun Muda di usianya 18 tahun. Menurut sumber yang saya dapatkan, mulai bulan ini beliau sudah aktif menjalankan aktivitas di Ruhul Fatah. Dan insya Allah selepas lebaran haji akan dideklarasikan sebagai pucuk pimpinan dayah Ruhul Fatah yang kita cintai. Abin Muda, harapan Ruhul Fatah dan umat muslim sedunia. Bagi para santri, Abun Selimum merupakan sosok guru sekaligus pemimpin besar yang dikenal memiliki sikap dan akhlak yang konsisten, berpihak pada kebenaran dan keadilan, kritis terhadap pemerintah yang tidak berpihak kepada Islam. Meski telah meninggal, sejumlah santri berjanji akan meneruskan ilmu yang telah diajarkannya. Pe yang kana pegah hanjit mutuka, cak bak bintih labang bak papen. Kiban yang abunkeun tentang akidah hanjit mutuka. Udip mati gutanyo di ada akidah ahlu sunnah wal jamaah, kata seorang santri dalam sambutan usai pemakaman Abun Selimum. Senada dengan itu, salah satu ketua di Himpunan Ulama Dayah Aceh, Tengku Haji Amin Syekh Bentari, berharap ilmu yang telah diwariskan almarhum dapat diterapkan pada santri dalam kehidupan sehari-hari. Kekompakan yang telah ditinggalkan oleh Abun semoga tetap kita jaga dan terpelihara. Kemajuan dayah yang dipimpin almarhum merupakan bukti ilmu yang dituntutnya di Samalanga tidaklah sia-sia dan harus kita jaga khususnya oleh para santri, kata Tengku Muhammad Amin Syekh Bestari. Dayah Ruhul Fatah yang dipimpin Abun Selimum merupakan dayah salafiyah di Aceh yang memiliki dasar-dasar atau prinsip Islam yang kuat. Dayah tersebut didirikan Al-Mukarram Syekh Kuna Tengku Haji Abdul Wahab bin Abbas bin Said Al-Hadrami ataupun yang sering disebut Abu Selimum pada tahun 1946. Sebelum mendirikan dayah atau pondok pesantren Ruhul Fatah, almarhum sempat menempuh pendidikan agama di dayah Bung Asam, Gampung Lamjrun, Kecamatan Selimun, Aceh Besar pada Tengku Haji Ibrahim atau yang sering disebut Tengku Dibiren, ayah daripada Profesor Haji Amajid Ibrahim. Almarhum kembali melanjutkan pengajiannya di dayah Mudi Mesra, Samalanga tahun 1936 yang dipimpin Tengku Haji Hanafiyah Samalanga. 10 tahun belajar, beliau memperdalam berbagai ilmu tentang Islam seperti tarikat, hingga dilantik menjadi mursyid tarikat. Pada awal pendirian, dayah ini hanya memiliki beberapa balai pengajian, di mana dirasahnya hanya kepada masyarakat sekitar dayah. Dengan jumlah talabah pada saat itu 50 orang,
yang dibantu oleh 5 orang tenaga pengajar. Dikenal sebagai Dayah Masjid Tuha. Alhamdulillah dengan ma'unah dan berkat doa gurunya serta niat beliau yang ikhlas lillahi ta'ala, maka dayah ini mulai berkembang.